はい。じゃあ、それでは、今日から、pelajaran bahasa Jepang dengan BJ System buku 4 ya. Hai, buku 4. Dan kita baca kata-kata yang di depan dulu. Nih. これ、mungkin sudah bisa kali ya. 前にできなかったことが、ね、hal yang dulu tidak bisa できなかったね。hal yang dulu tidak bisa, 今はできるようになった. Kalau sekarang menjadi sudah bisa. その喜びを大切にしよう. Jadi mari mementingkan kesenangan itu. Hai. Hal yang dulu tidak bisa, sekarang menjadi bisa. Mari menghargai kebahagiaan itu. Nih. Jadi ya kita sering bilang, mari kita masuk surga, dan untuk masuk surga meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Meningkatkan kemampuan sebagai manusia adalah hal yang dulu tidak bisa, tapi sekarang menjadi bisa. Hanya begitu aja. Nih. Ya, だから、setiap hari, ね、毎日、勉強しましょうということです。はい、それでは、pendahuluan ini 96 nih. Saya baca saja ya. Kali ini kami dapat menerbitkan bahasa Jepang dengan BJ System buku 4 ini. Dengan buku 4 ini, Anda akan mempelajari masalah perubahan kata kerja. Dalam pelajaran bahasa Jepang yang dianggap sulit selain kanji adalah perubahan kata kerja. Sebagai telah diketahui, kita sudah mempelajari perubahan kata suru sebagai kata kerja yang sangat praktis. Oleh karena itu, sebenarnya kita sudah memahami pemakaian kata kerja secara umum. Maka, walaupun dikatakan perubahan kata kerjanya sulit, karena sudah memahami pemakaian kata kerja, maka kami yakin bahwa Anda dapat konsentrasi untuk menghafal perubahan kata kerja atau membiasakan perubahan kata kerja. Untuk menghafalkan atau membiasakan perubahan kata kerja, silakan memakai daftar kata kerja yang ada di belakang buku ini. Sebenarnya di belakang buku ada daftar kata kerja. Kalau ada waktu kita bisa latihan pakai itu nih. Dan supaya diulang-ulang dalam memakai perubahan kata kerja sampai bisa keluar bunyi secara otomatis. Selamat berjuang. Dengan kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih pada istri tercinta dan adik ipar yang sering membantu untuk menyusun buku ini. Nih, 96. Belum lahir kali ya. Hai, kalau begitu pendahuluan yang tahun 99 edisi 2 ya. Krisis moneter yang melanda Asia 2 tahun yang lalu, yang 97, mengakibatkan perubahan sejarah Indonesia secara besar-besaran. Dengan adanya krisis moneter tersebut, awal tahun 98, rakyat Indonesia betul-betul menjadi panik karena harga-harga barang, terutama 9 bahan pokok atau sembakau, waktu itu bilangnya sembakau ya, menjadi naik. Karena kenaikan harga barang, demonstrasi mahasiswa menjadi aktif. Dengan adanya insiden Trisakti tanggal 12 Mei yang menewaskan beberapa mahasiswa, terjadi kerusuhan besar-besaran di berbagai tempat. Ini sejarah ya, agar tahu sajalah. Tanggal 13 dan 14 Mei dan
Jadi tanggal 13 dan 14 Mei itulah menjadi rame. Dan mahasiswa menuntut Soeharto supaya turun dari kedudukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Tanggal 19, mahasiswa memasuki area gedung MPR DPR. Dan suara untuk menurunkan Presiden Soeharto makin menjadi besar. Akhirnya pada tanggal 19 Mei jam 9.06, ya ini betul-betul titik sejarah di Indonesia yang besar-besaran. Soeharto turun dari kedudukan presiden dan diganti oleh Pak Habibie. Banyak mahasiswa menamakan gerakan tersebut reformasi. Akan tetapi, turunnya Soeharto hanya titik awal reformasi. Presiden Habibie membuat kabinet reformasi pembangunan dan melakukan beberapa tindakan supaya masyarakat Indonesia betul-betul menjadi demokrasi. Antara tindakan-tindakan menuju demokrasi yang kami sangat menghargai adalah kebebasan pers. Kebebasan pers ini dilanjutkan hapusnya Departemen Penerangan. Ada kabinet Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang setelah Pak Habibie ya. Melalui pemilihan umum yang demokrasi yang dilakukan pada tanggal 7 Juni tahun ini 1999, kita mempunyai pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dengan sungguh. Dan kita memilih presiden dan wakil presiden baru ialah Presiden Abdul Rahman Wahid dan wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, setelah Soeharto turun, Indonesia mengalami krisis baru, ialah krisis perpecahan. Setelah Soeharto turun, baru menonjol masalah krisis perpecahan Indonesia. Berarti, waktu zaman Soeharto, kesatuan Indonesia dijaga oleh kekuatan militer. Tetapi, setelah Soeharto turun, kita harus menjaga kesatuan Indonesia dengan kekuatan demokrasi. Di sini kami ingin menanyakan, demokrasi itu apa? Kenapa kami ingin menanyakan demikian? Karena kami merasa banyak orang menganggap demokrasi sebagai kebebasan. Apakah memang demikian? Menurut kami, bukan. Menurut kami, demokrasi adalah tanggung jawab. Bagaimana semua rakyat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Itulah arti demokrasi yang sebenarnya. Kenapa Pak Habibie mentitikberatkan kebebasan pers? Kenapa Presiden Abdul Rahman Wahid menghapus Departemen Penerangan? Karena rakyat harus bertanggung jawab terhadap informasi dan rakyatlah yang memutuskan sesuatu. Melewati gerakan reformasi dan menjadi zaman demokrasi, artinya kita tidak boleh menyalahkan pemerintah atau atasan yang berkuasa saja. Tetapi harus memikirkan tanggung jawab diri sendiri terhadap masa depan Indonesia dan melakukan hal-hal yang dapat dilakukan sebagai pribadi demi masa depan Indonesia. Untuk itu, kepintaran menjadi sangat berharga. Kami berharap serial bahasa Jepang dengan BJ System ini membantu mengembangkan kepintaran demi masa depan Indonesia. Ya, jadi sebenarnya kita belajar itu demi masa depan Indonesia. Indonesia betul-betul menjadi
negara demokrasi gitu ya. Apalagi Indonesia mempunyai Pancasila. Pancasila itu ada itu kan demokrasi yang lebih bagus daripada demokrasi yang negara-negara barat gitu ya. Hai. Kemudian pendahuluan ini untuk edisi ketiga. Orang Indonesia apakah malas? Selama saya ada di Indonesia, saya sering dengar kata-kata bahwa orang Indonesia malas. Bahkan dari mulut orang Indonesia sendiri juga. Apakah betul demikian? Memang ada yang malas, tetapi ada yang rajin juga. Kalau begitu, kenapa ada yang malas? Menurut saya, ada dua penyebab yang besar. Yang pertama, karena belum tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan. Dan yang kedua adalah kurang pengalaman setelah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Setelah itu akan mencapai suatu kesuksesan atau rasa puas. Pokoknya itu ya, success story gitu ya. Setelah kerja rajin, apa yang akan bisa dapat itu yang dimerasakan itu. Dan sebenarnya kalian yang sedang belajar bahasa Jepang membuktikan ya setelah sungguh-sungguh dapat hasil yang bagus gitu ya. Sebenarnya Tuhan memberikan kebahagiaan yang lebih tinggi terhadap umat manusia. Dan untuk merasakan kebahagiaan tersebut harus rajin dulu. Orang malas sama sekali tidak bisa merasakan kebahagiaan tersebut yang disediakan oleh Tuhan. Maka boleh dikatakan orang malas tidak mengindahkan persediaan Tuhan atau menghina Tuhan gitu loh kalau malas. Seperti telah diuraikan, kalau telah tahu apa yang harus dilakukan dan setelah melakukan itu merasakan rasa puas, orang tersebut pasti senang melakukan sesuatu dan merasa rugi kalau malas terus. Jadi kalau malas terus ya rugi. Pokoknya itu ya, rajin, dan tadi ada kan kata-kata dulu tidak bisa, tapi sekarang bisa. Itulah kebahagiaan sebenarnya. Sudah lama saya menggunakan buku serial BJ System ini. Dalam kuliah bahasa Jepang di suatu universitas, dan setiap kali mengadakan ujian kanji. Walaupun pada awal nilai kanjinya tidak begitu bagus, akan tetapi makin lama nilai kanji tersebut menjadi bagus. Banyak mahasiswa mulai mendapat nilai 100. Masalah ini atau hal ini membuktikan bahwa kalau apa yang harus dilakukannya sudah jelas dan pernah merasakan hasil usaha. Orang tersebut akan menjadi rajin dan tidak senang kalau malas terus. Ya kalau betul-betul bahagia, mau bahagia atau betul-betul mau masuk surga, ya harus rajin terus gitu ya. Saya berharap para orang tua, pengajar, atasan di kantor, dan lain-lain memperhatikan masalah ini atau hal ini dan mendorong supaya orang menjadi rajin. Sekali lagi, saya berani mengatakan orang Indonesia sebenarnya bukan malas. Jika orang mengetahui apa yang harus dilakukan dan merasa hasil usaha, pasti menjadi rajin. Dan yang jelas, sifat malas-malasan adalah sifat menghina Tuhan. Tadi sudah bicara ya. Dengan kata orang Indonesia, orang malas, sama sekali tidak menghasilkan semangat baru. Mari kita berseru. Orang Indonesia adalah orang rajin. Ya, 2025. Hai, pendaftaran sampai sekian dulu ya.